menurut saya kita beruntung masuk pada periode di mana walaupun kita ada krisis dan ada berbagai tantangan, tapi secara relatif perkembangan ekonomi kita cukup baik ya selama 10 tahun terakhir ini. Terutama perdagangan juga 7 tahun saya menjadi menteri, ekspor kita naik hampir 3 kali ya, dan itu kebetulan bukan karena saya menteri perdagangan ya menurut saya, tapi pada waktu itu harga komoditi naik, permintaan dari China, dari India naik, banyak perjanjian dan kerjasama perdagangan yang kita rintis pada waktu itu, apakah itu ASEAN Economic Community, apakah itu bilateral dengan Jepang, maupun bilateral dengan beberapa negara yang lain. Itu semua saya rasa sesuatu kemajuan yang kita harapkan bisa dilanjutkan. Saya diminta untuk membantu beliau di bidang perdagangan. Jadi kita harus melakukan transisi ya, dari studi, riset, rekomendasi, implementasi, dan ternyata itu bukan hal yang mudah karena banyak saja tantangan yang kita hadapi di dalam melakukan implementasi. Tapi ini 10 tahun terakhir ini merupakan pengalaman yang luar biasa di dalam hal ini. Mungkin bagaimana mengelola dan memanage birokrasi ya, karena kita yang belum pernah berada di pemerintah, kita kan tidak terlalu paham ya bagaimana birokrasi pemerintah itu seharusnya bisa dijalankan. Dan pada waktu saya masuk itu kita baru saja sebetulnya mulai pulih kembali dari krisis finansial 97-98, di mana tidak ada hiring ya, tidak ada rekrutmen baru ataupun pelatihan yang dilakukan untuk pegawai negeri pada waktu itu. Jadi kita mengalami semacam 10 tahun di mana tidak ada pembaruan dari tenaga ya, dari human resources. Jadi tantangan pertama saya pada waktu itu yang pertama adalah SDM. Bagaimana capacity building untuk memperbaiki dan mengembangkan SDM kita mulai dari yang baru masuk. Saya rasa sekarang, tapi itu kan perlu waktu ya. Jadi mungkin hasilnya baru mulai dirasakan sekarang. Kalau saya bisa duga, sebetulnya apa yang terjadi adalah saya diminta untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Ya, dan kebetulan pada waktu saya di perdagangan, saya juga sudah ditugaskan untuk mengembangkan creative economy ya, dan pada waktu itu Presiden merasa ini kok agak lambat, tidak sesuai harapan beliau untuk terjadi pengembangan ekonomi kreatif karena tidak ada satu menteri yang bertanggung jawab lah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Maka itu beliau membuat kementerian baru ya, pariwisata ditambah dengan ekonomi kreatif. Jadi saya merasa mendapat amanah lah ya untuk mengembangkan sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang baru, yaitu ekonomi kreatif. Dan perjalanan itu merupakan suatu perjalanan yang menurut saya membuka mata saya juga mengenai kekayaan Indonesia ya, dan potensi Indonesia baik dari pariwisata maupun dari ekonomi kreatif. Dan saya sih menjadi optimis bahwa Indonesia ini luar biasa, kekayaan budaya, kekayaan alam ya, yang kita miliki, yang tidak tersaingi sebetulnya di manapun. Mungkin yang bisa menyaingi kita Brazil ataupun beberapa negara di Afrika ya. Biodiversity kita itu luar biasa, dan itu adalah aset untuk pariwisata maupun aset untuk bahan dasar dari ekonomi kreatif. Apakah itu kuliner, apakah itu fashion, apakah itu musik, apakah itu kerajinan. Jadi kita mencoba melakukan estimasi atau mengkuantifikasi apa sih yang menjadi apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Jadi kita menggunakan definisi ekonomi kreatif itu adalah sesuatu yang dengan basis pengetahuan yang ada, termasuk warisan budaya dan teknologi yang ada, kita bisa menciptakan nilai tambah yang kadang-kadang bisa 2 kali lipat, kadang-kadang bisa 1000 kali lipat ya. Jadi ini nilai tambah yang diciptakan oleh ekonomi kreatif itu luar biasa. Dan estimasi kita itu ekonomi kreatif mencakup 7% dari keseluruhan ekonomi kita. Jadi penting ya, dan menyerap 11% dari lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah sektor yang penting. Nah, di dalam 15 sektor yang didefinisikan sebagai ekonomi kreatif, yang paling besar adalah fashion, kerajinan, dan kuliner. Sebenarnya yang paling besar adalah kuliner. Ya. Tetapi yang tumbuhnya paling tinggi adalah yang kita sebut sebagai new creative industries, yang basisnya adalah
teknologi informasi dan digital, ya, seperti games, animation, film, computer interactive product, digital product, itu pertumbuhannya bisa 8-9%, jadi hampir 2 kali dari pertumbuhan ekonomi. Ini new creative industries yang basisnya adalah media, design, dan information technology. Dan itu penyebab mengapa itu tumbuhnya tinggi, karena Indonesia adalah society yang very social media connected. Ya, kita number 4 Facebook user, Twitter paling pengguna Twitter yang tertinggi di dunia untuk kota Jakarta dan seterusnya. Jadi digital based creative industry itu berkembang, sangat berkembang di Indonesia. Dan ternyata kita punya talent, ya. Talent artis, talent gambar, talent kreatif yang dengan menggunakan teknologi itu bisa translated into animation, bisa translated into interactive games. Dan banyak produk kita yang sudah go global. Ya, kita melakukan outsourcing, seperti kalau nonton Garfield lain kali, bayangkan 50% dari Garfield itu dibuat di Batam. Ya, ada animation studio di Batam, di mana kita orang-orang kita lah yang melakukan production daripada Garfield. Ya, ada juga games kita yang sudah masuk di iPhone, masuk di international games dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang nilai tambahnya besar dan merupakan quality work. Kalau advertising, ya tentunya periklanan yang memerlukan creative content, ya, dan itu juga salah satu yang berkembang. Di luar itu juga publication and printing, ya, dan yang interesting baik untuk advertising maupun publication and printing, the traditional industry is still there, tapi berkembangnya ke yang using the new technology. Kayak misalnya advertising today in Indonesia, you cannot do it without social media marketing, gitu. Dan itu termasuk di dunia politik juga. Sekarang semua seperti sudah mengikuti apa yang terjadi di Amerika lah, ya, bahwa tanpa ya, TV and newspaper still the traditional distribution, but if you don't do social media, then you also missing out a whole segment of the young people's market. Publication and printing is the same thing. You can't just sell books, harus juga e-books, harus bisa download. Jadi vehicle untuk menjual dan distribute berubah, ya, dan berubahnya di dalam 5 tahun terakhir ini. Dan mungkin yang the next big thing that is going to happen for Indonesia is e-commerce. Ya, karena itu baru kecil sekali nilai online sales terhadap the whole of consumption is probably about maybe 1-2% only, compared to China, which is already at 8%. Yeah? That's why Alibaba is doing so well, and compared to somewhere like the US, which is already probably at about 30%. Ya? Jadi kita nih, wah, ini akan benar-benar grow. Ya? Maka itu online marketing, social media marketing, and digital product and services akan menjadi the next big area for growth for Indonesia. Kita struggle a lot dengan branding of Indonesia because when you ask about Indonesia is too diverse. What is Indonesia? Too many things yang bisa diceritakan mengenai Indonesia, sehingga orang kalau tidak paham mengenai Indonesia bingung sendiri. Sebetulnya, is Bali Indonesia? Is Raja Ampat Indonesia? The answer is no, gitu kan. Dalam arti ya kita tuh sangat diverse, sehingga menceritakan apa itu Indonesia menjadi suatu challenge yang sebetulnya has been a long time challenge for all ministries of tourism or all for government of Indonesia. So we did actually, and it goes beyond a tagline, ya. It's not about Malaysia truly Asia, dia berhasil karena truly Asia-nya, tidak. Tetapi yang harus bisa di branding itu adalah sesuatu yang konsisten. What is it that you want people to know or to leave away when they say Indonesia, dia itu asosiasinya apa, gitu ya. Nah, ini yang kita belum terlalu berkerucut, kita terlalu banyak message sehingga orang juga bingung ini Indonesia itu apa. Mereka tahu Bali tapi belum tentu mereka tahu Indonesia. So this is the kind of the challenge I think for tourism ministers as well as trade ministers as well as government in general. And we actually did a survey to try to understand what is it that is different about Indonesia
compared to other countries. Ya. And we did the survey, we did the what they call the perception insights and so on. Dan akhirnya kesimpulannya adalah yang beda Indonesia dengan negara lain adalah people. The people of Indonesia bukan hanya warm, hospitable, friendly. It's beyond that. It comes away the message is that orang Indonesia itu tulus, ya. Bahasa Inggrisnya sincere, ya, and authentic. Ya. Jadi kalau mereka welcome kita, misalnya kita bisa jalan-jalan di manapun di Indonesia, kita mau berhenti di manapun itu pasti di welcome gitu ya. Dan welcome-nya itu genuine lah, kira-kira begitu. Itu result daripada survei kita. Jadi maka itu waktu saya masih di pariwisata, saya brandingnya to the people. And why Indonesians like that? Because of long tradition and local wisdom. Jadi seperti tadi yang diceritakan mengenai food itu benar sekali. Kita mempunyai traditional wisdom and knowledge yang very long, very long generation ya. Dan itu juga merupakan sesuatu kekuatan Indonesia. Nah, itu kita baru sampai ke situ. Nah, ini bagaimana itu diterjemahkan menjadi branding ya. Di dalam semua promosi kita. Inilah yang sebetulnya media strategi, communication strateginya itu harus dilakukan dengan baik, dengan konsisten selama satu periode yang cukup lama ya. Malaysia perlu waktu saya rasa 5 tahunan ya sebelum benar-benar orang associationnya dengan Truly Asia itu terjadi ya. Jadi ini mungkin next challenge untuk government berikutnya. Ya kita tidak tahu apakah hasil survei kita itu yang akan dipakai, tapi apapun yang mereka harus putuskan message-nya apa mengenai Indonesia. Setelah dia decide, okay, translate that into a communication strategy yang komprehensif. Jangan setiap kementerian jalan sendiri-sendiri dengan branding yang berbeda-beda. It confuse people gitu ya. Nah ini challenge karena memerlukan coordination yang cukup besar cukup intens antara kementerian. Jadi peran daripada pengambil keputusan yang tertinggi yaitu presiden ataupun Menko itu yang harus ada komandonya lah ya, yang bilang oke, semua kementerian, semua pemerintah kalau keluar ini brandingnya. Nah ini saya rasa challenge ke depannya. Mungkin khusus kalau untuk orang asing belum ada ya, tapi minimal yang 30 iconic culinary dishes itu sudah masuk dalam kurikulum sekolah tinggi pariwisata yang ada di bawah Kementerian Pariwisata. Dan kita sebetulnya dianggap sebagai benchmark ya. Kurikulum setting dan standar itu memang diciptakan oleh sekolah ini. Dan beberapa sekolah juga sudah mulai mengambil menu 30 iconic culinary ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan itu bisa lebih tersebar, lebih konsisten dan terus-menerus muncul gitu ya di dalam berbagai acara di restoran, di hotel, sehingga lama-lama ya harapan kita menu itu akan menjadi standar. Ada ya minimal waktu saya masih jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita mengalokasikan anggaran untuk mengirim chef biasanya kerjasama dengan KBRI setempat. Mereka yang akan milih apakah itu akan dilakukan di hotel, jadi dilatih bekerja sama dengan hotel atau bekerja sama dengan restoran atau dengan restoran-restoran Indonesia yang ada di tempat itu. Kita sudah melakukannya di tahun lalu kalau nggak salah di 8 negara, Amerika saja sampai 2 kali. Menurut saya Indonesia, sebenarnya ASEAN Economic Community itu bukan sesuatu yang orang mungkin agak salah persepsi apa sih ASEAN Economic Community. Seolah-olah ASEAN Economic Community 2015 itu berarti nanti di ujung tahun ini 2015 tiba-tiba ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Ada pintu yang terbuka, terus ada semacam avalanche atau turbulence yang terjadi. Sebetulnya tidak begitu ya. ASEAN Economic Community suatu proses di mana secara bertahap kita sudah menurunkan bea masuk untuk perdagangan antar negara ASEAN. Jadi sekarang pun sebetulnya sudah nol. Untuk 99% dari produk itu sudah nol. Dan dengan non-ASEAN partner seperti Tiongkok, India,
Australia, Korea, New Zealand, Jepang itu juga sudah relatif rendah ya. Tapi yang memang bagian lain dari ASEAN Economic Community ini yang masih menjadi tantangan seperti investasi ya, bersaing di dalam investasi untuk jasa-jasa, dan yang agak dikhawatirkan oleh orang-orang di Indonesia itu adalah yang disebut sebagai movement of professional workers ya. Jadi seperti kalau kita lihat Eropa sih kita masih jauh tidak seperti Eropa, tapi kalau bisa perbandingan di Eropa, kita jadi lawyer di Prancis, kita bisa kerja di Jerman gitu dengan mudah ya. Kita tidak perlu banyak hal, kita bisa pindah dengan mudah. Nah itu ujungnya ke situ, tapi ini baru mulai untuk Indonesia, untuk ASEAN. Jadi yang sudah istilahnya ada perjanjian untuk free movement of professionals itu dokter, nurses, dental worker, lawyer, accountants, architects ya antara lain. Nah, ini dan pariwisata sebetulnya, pekerja di bidang pariwisata. Ini memerlukan suatu proses di mana kita harus menyiapkan SDM kita kan ya. Dan ini mungkin yang adalah salah satu tantangan. Kalau untuk pariwisata minimal sudah ada 32 profesi di pariwisata, mulai dari bartender sampai dengan hotel manager yang standarnya ini. Kalau Anda mau kerja di negara lain, Anda harus memenuhi ASEAN standard. Nah, kalau standar itu sudah dipenuhi, harus ada certification agency yang mengatakan, Anda sudah memenuhi standar, dan standar ini diakui di Malaysia. Anda boleh kerja di Malaysia, di atas kertas begitu. Nanti ini implementationnya masih harus dites, dalam arti apakah Malaysia akan mengakui certification Indonesia, apakah Indonesia akan mengakui certification Malaysia. Seharusnya iya, tapi bisa aja dalam perjalanannya mungkin akan tidak mulus. Harusnya ya, karena kita sudah dianggap sebagai domestic investment sebetulnya. Well, not currency, not yet. Currency still, tapi at least in terms of trade regulation and investment regulation sudah mulai ada convergence ya. Dan kalau kita sebagai ASEAN company, ASEAN domicile company, kita sudah dianggap sebagai domestic company di negara ASEAN gitu ya. Jadi itu memang tujuan dari ASEAN Economic Community, right? One market, one regional production base. And that means not just the movement of goods, movement of services, but also movement of people. Ya. Kalau visa udah, jadi kita sebagai ASEAN, antara ASEAN kita udah nggak perlu visa lagi kalau kita mau mengunjungi negara ASEAN yang lain. Sejak tahun lalu itu karena Burma, Myanmar was the last one to join this. Jadi sebagai diaspora harusnya melihat, saya bukan lagi mau hanya berdagang atau berinvestasi dengan Indonesia, tapi saya harus melihatnya ASEAN sebagai satu pasar, sebagai satu regional production base, dan bahkan karena ASEAN sudah mempunyai perjanjian perdagangan dengan 6 dialog partnernya ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea, India, Australia, dan New Zealand, itu juga sebetulnya sudah menjadi integrated pasar dan regional production base-nya ASEAN juga gitu ya. Dan kalau dari segi produk ya mungkin apa yang menjadi keunggulan dari apa yang dimiliki oleh masing-masing diaspora ya. Saya kasih contoh aja sebagai contoh aktual ya. Saya punya 2 contoh dari diaspora. Satu adalah Pak Sehat Sutarja yang dia berusaha sekarang, saya harap dia akan melakukannya. Dia ingin membuat chipnya itu di Indonesia ya. Jadi dia mulai dengan ke Bandung mencari tenaganya dulu ya, mulai melakukan itu, dan kita harap mungkin production of his product juga bisa dilakukan di Indonesia. Contoh kedua ada seorang arsitek, Daliana, saya rasa dia juga ikut waktu di LA. Dia awalnya sih arsitek Indonesia yang bekerja di Holland, di Netherlands ya. Terus waktu dia datang, dia karena specialty-nya itu adalah creative public space, bagaimana mendesain sesuatu, building or whatever, tapi di-create public space untuk public ya. Dan dia dapat proyek akhirnya dari Government of Jakarta ya. Dan akhirnya dia kerjasama sekarang dengan Kota Bandung ya, karena Bandung sedang
merubah dirinya menjadi creative city. Dan kebetulan wali kota Bandung itu adalah seorang arsitek dan city planner yang dari dulu memang ikut di dalam perjalanan kita untuk mengembangkan creative economy dan creative city. Si Daliana ini akan pindah ke Bandung untuk bekerja sama dengan wali kotanya untuk membangun beberapa tempat di Bandung, memperbaiki kota Bandung. Jadi ini kan saya rasa diaspora kita itu berada di mana-mana dengan keahlian dan pengetahuan yang berbeda-beda, dan saya sekarang sih melihat diaspora itu salah satu cara yang baik ya untuk win-win lah ya, kita orang Indonesia yang berada di luar yang mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian, ingin memberi kembali ke negara tapi juga tentu ingin tetap berkarya, itu bisa dilakukan. Untuk diaspora Indonesia, saya juga pernah menjadi diaspora. Saya rasa kita berada dimanapun kita tetap bisa menyumbang dan membantu Indonesia ya. Apakah bisa sesederhana sebagai ambasador yang tidak diangkat oleh negara untuk mempromosikan yang positif mengenai negara kita, sampai dengan melakukan investasi bisnis ataupun sumbangan sosial yang bisa dilakukan. Saya punya banyak teman juga yang misalnya dokter atau punya pengetahuan medis, mereka sering ke Indonesia untuk memberikan free medical treatment misalnya gitu ya. Jadi you can be anywhere and you can still contribute to your country or your former country, even if you are not Indonesian citizen anymore, it doesn't matter. You can still contribute and be proud of your roots, of your heritage.